Namaku Bagus 25 tahun, telah menikah dan dikaruniai satu orang buah hati yang lucu. Tetapi setelah adanya keturunan itu, kehidupan perekonomian keluargaku makin tidak menentu. Sehingga pada akhirnya istriku memutuskan bekerja menjadi TKW untuk bisa merubah nasib. Awalnya aku menolak atau melarangnya keputusan istriku itu. Akan tetapi, karena tekad istriku sudah bulat, makanya aku tidak bisa mencegahnya. Setelah istriku pergi itulah, pada akhirnya aku malahan mendapatkan pengalaman yang seharusnya tidak boleh terjadi. Ya, suatu ketika kakak iparku itu datang ke rumahku. Atas perintah istriku setelah kakak iparku itu berpisah dengan suaminya, dan dia kebingungan mau kemana. Setelah dia telepon istriku dan menceritakan kesulitannya itu, akhirnya istriku menyuruh kakaknya itu datang dan tinggal di rumahku. Kakak iparku itu bernama Ratna 40 tahun, Mbak Ratna memang cantik orangnya, tinggi semampai, suaranya lembut dan pandai membuat yang mendengarnya merasa senang. Tapi setelah menikah, Mbak Ratna baru tahu bahwa suaminya tersebut sudah beristri dan mempunyai putra-putri. Mbak Ratna yang tidak suka karena merasa ditipu dan dimadu, akhirnya memilih minta pisah dari suaminya itu. Setelah Mbak Ratna tinggal di rumahku, kebiasaan dia itu bila tidur, dia suka memeyuk guling. Bahkan kadang-kadang aku melihat kain yang dipakainya itu bergeser tak karuan, sehingga tentu saja kelihatan keindahan yang ada padanya itu olehku. Awalnya aku tidak ambil pusing dengan hal itu, karena aku pikir dia itu kan kakak iparku sendiri. Setelah 3 minggu Mbak Ratna tinggal bersamaku, tiap pagi Mbak Ratna selalu membangunkanku. Dia selalu bangun lebih pagi dariku, kadang-kadang aku berhayal juga sih. Seperti apakah keindahan yang ada di balik kain yang demikian oleh Mbak Ratna itu. Maklumlah aku sudah cukup lama berjauhan dengan istriku. Dan sekarang tinggal bersama dengan kakak iparku yang cantik, sudah gitu janda pula. Pastinya kami berdua itu mempunyai satu misi yang sama. Malam itu aku tidur lebih awal. Menjelang tengah malam cuaca agak panas. Memang di kamar kami tidak ada kipas angin, apalagi yang namanya AC. Lagi pula cuaca waktu itu kebetulan pas musim panas, makanya malam-malam pun terasa panas. Saat itu, aku mendengar Mbak Ratna yang sedang kebingungan karena gerah. Tidak lama berselang Mbak Ratna pun bangun dari tidurnya dan beranjak berdiri. Aku pun berpura-pura tidur, mata aku tutup, dan aku wintip dia. Mungkin Mbak Ratna saat itu mengira kalau aku benar-benar tidur pulas. Sehingga tanpa ragu-ragu lagi, Mbak Ratna menyingkirkan semua yang membuatnya gerah itu. Sebelum dia berganti dengan kain sarung. Di saat sebelum Mbak Ratna mengenakan sarung itulah, aku bisa menyaksikan semuanya dengan sempurna. Karena termasuk kedua aksesoris khususnya itu juga disingkirkannya. Dia letakkan semuanya di sudut kamar. Kemudian, dia berkemben menggunakan sarung. Kemudian Mbak Ratna naik ke tempat tidur dan tidur lagi di sebelah putraku. Ketika udara sudah agak dingin, barulah rasa kantuk itu pun datang. Hampir saja aku tertidur lelap sebelum tiba-tiba aku merasakan sesuatu pada diriku. Rupanya Mbak Ratna mengira kalau aku ini adalah bantal guling sepertinya. Padahal bantal gulingnya ada di belakangnya. Boleh jadi Mbak Ratna benar-benar tidak sadar. Cahaya lampu dari beranda luar rumah masuk dari ventilasi ke dalam kamar tidur itu, sehingga aku dapat melihatnya dengan jelas. Tetapi saat itu, aku masih berusaha untuk tidak berbuat yang tidak-tidak pada kakak iparku itu. Sebisa mungkin aku berusaha memejamkan mataku kembali. Akhirnya aku pun tertidur sampai pagi. Keesokan paginya seperti biasanya, dia membangunkanku, seperti tidak ada kejadian apa-apa semalam itu. Lagi-lagi di malam harinya, sekali lagi cuaca sangat panas. Mbak Ratna pun terbangun seperti malam itu, dan melakukan hal yang sama. Tetapi malam ini Mbak Ratna tidur di sebelahku, dan dengan posisi kepalanya di bagian kakiku. Entah apa rencana Mbak Ratna yang sebenarnya. Tak beberapa lama kemudian, aku merasakan sesuatu yang begitu melembungkan angan-anganku atas apa yang dikerjakannya saat itu. Aku pun membiarkannya saja. Sehingga Mbak Ratna pun semakin bersemangat, tentu saja akibatnya aku pun semakin tidak karuan jadinya.
Di saat aku hampir saja selesai, tiba-tiba Mbak Ratna berhenti dan merubah posisinya sejajar denganku. "Bagus," bisiknya. "Iya Mbak Ratna," sahutku. "Bisa kan malam ini tolongin Mbak?" Lanjutnya seraya dia meneruskan usahanya itu agar aku semakin terbawa oleh suasana malam itu. Akhirnya aku pun menyambutnya dengan sukacita dan memberikan apa yang malam itu Mbak Ratna inginkan. Saat itu, aku benar-benar tidak ingat lagi kalau apa yang aku dan Mbak Ratna lakukan saat itu adalah sebuah kesalahan. Akal sehatku sudah benar-benar tidak mampu lagi untuk mencegahnya. Dalam hatiku, kenapa aku harus menolak hidangan yang seistimewa itu? Akhirnya dengan penuh kasih dan sayang, aku dan Mbak Ratna pun saling support untuk bisa berbahagia bersama di malam itu. Tiba-tiba aku mendengar Mbak Ratna menarik nafas dalam-dalam. Aku tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, makanya dengan segera aku pun berusaha untuk mengejar ketinggalanku. Hingga akhirnya, secara hampir bersama-sama kami berdua pun memperolehnya. Setelah beristirahat sebentar, Mbak Ratna beranjak ke kamar mandi. Aku pun menyusulnya. Karena Mbak Ratna yang duluan ke kamar mandi itu, keluar kamar mandinya pun dia yang duluan. Ketika aku masuk ke dalam kamar kembali, aku lihat Mbak Ratna tengah bersandar di dinding tempat tidur. Matanya terpejam, seperti orang yang sangat capek. Aku pun naik ke atas tempat tidur dan duduk di dekatnya. "Mbak capek ya?" tanyaku. Mendengar pertanyaanku itu, spontan matanya terbuka dan memandangiku. Dia tersenyum dengan begitu manisnya dan berkata, "Tidak kok," sahutnya. Dengan perlahan demikian panggungku, seperti berbagi rasa sayang padaku. Seketika itu hatiku senang sekali. Kalau tidak ada kamu yang membantu Mbak seperti tadi itu, kepala Mbak ini terasa sakit. Badan Mbak terasa lemas, jelasnya. "Bolehkah aku menolong Mbak terus?" tanyaku. Lalu ia menjawab, "Entahlah, kalau kamu bisa menjaga rahasia, kamu boleh menolong Mbak seterusnya," ucapnya. "Sumpah Mbak, aku akan jaga rahasia ini dari siapapun," sahutku. "Benar ya?" tanya Mbak Ratna seraya menatap wajahku. Sedetik kemudian, Mbak Ratna pun tersenyum dengan manisnya. "Mbak mau minta tolong sama kamu untuk memijat, boleh nggak? Rasanya Mbak kok pegal-pegal ini," ucapnya. Aku dengan cepat mengangguk sebagai tanda kesiapanku. Mbak Ratna pun segera memposisikan dirinya. Disuruhnya aku mengambil minyak yang dibeli tadi siang, kemudian aku duduk di sebelah kanannya. Aku tuangkan minyak di telapak tanganku. Tetapi saat itu pula, aku merasakan keanehan dari proses memijat itu, karena Mbak Ratna memintaku memijat pada bagian-bagian yang tertentu saja, tetapi aku tidak banyak protes. Karena aku juga mendapatkan kesenangan tersendiri saat melakukannya, begitupun Mbak Ratna. Semakin lama Mbak Ratna pun mulai terpejam, seperti orang yang sedang tidur. Aku hanya diam saja memperhatikan wajahnya itu, seraya melanjutkan proses pemijatan. Sesaat kemudian, tangan Mbak Ratna pun bergerak dan meraihnya. Kemudian dengan perlahan Mbak Ratna menggerakkan tangannya itu, spontan aku pun menjadi seperti terombang-ambing di tengah lautan nan maha luas. Ingin rasanya saat itu juga aku kembali mempersatukannya, tetapi sepertinya Mbak Ratna masih ingin berlama-lama dalam keadaan itu. Aku pun dengan sabar menunggu signal darinya untuk langkah selanjutnya. Kemudian Mbak Ratna menarikku perlahan agar aku baring di sampingnya. Selanjutnya Mbak Ratna menarik kepalaku perlahan untuk demikian, dan aku tahu apa maunya. Sehingga aku pun segera mengikuti kehendaknya itu. Malam itu aku belajar bersabar, karena aku tidak ingin Mbak Ratna kecewa dengan caraku yang gerusa-gerusu. Aku ingin malam itu menjadi malam yang menyenangkan baginya, sehingga kedepannya dengan mudah aku akan terus mendapatkan darinya. Lagi-lagi Mbak Ratna berubah posisinya, kali ini dia berputar menjadi di atas dan posisinya itu seperti sebuah angka yang kalau dibolak-balik itu sama. Sungguh malam itu, aku mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa. Karena selama aku dengan istriku, belum pernah melakukan yang semacam itu. Dengan senang hati dan penuh semangat aku pun berusaha sebisa mungkin membuat jiwa raga Mbak Ratna melambung tinggi. Cukup lama kami berdua dalam posisi favorit Mbak Ratna itu.
Tentunya kedepannya akan menjadi favoritku juga, karena aku menyukainya juga. Beberapa lama kemudian, Mbak Ratna dengan nafasnya yang semakin tidak beraturan, kembali berputar dengan oposisi masih sama di atas, dan dengan perlahan Mbak Ratna meraihnya dengan tangan kanannya dan mengarahkannya pada tempat yang semestinya. Alangkah bahagianya aku malam itu, bisa mendapatkan kesempatan itu dari kakak iparku yang cantik itu. Mbak Ratna memberikan kebebasan seluas-luasnya padaku untuk berbuat sesuka hatiku. Semakin lama, aku pun semakin tidak mampu lagi untuk berlama-lama lagi. "Mbak, kayaknya aku sudah dekat ini," bisikku. "Iya sayang, Mbak juga, barengan saja ya," sahutnya seraya bergerak lebih cepat lagi. Dan beberapa menit kemudian, akhirnya sampailah kami berdua dengan sangat sempurna. Setelah itu, kami berdua pun tertidur dengan pulas. Semenjak kejadian malam itu, malam-malam selanjutnya tentu saja kami hiasi dengan berkasih dulu sebelum tidur. Bahkan di siang, sore, bahkan pagi hari kalau lagi sama-sama ingin, ya langsung saja dimulai. Demikianlah kisahku dengan Mbak Ratna kakak iparku yang telah berpisah dengan suaminya itu. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih.